Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laila Fatma dari kelas 07 PIEM 002 dengan NIM 18 10 11 60 01 63. Saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 7. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pemantapan kemampuan dasar mengajar. Ketua kelasnya di sini siapa ya? Coba sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, dipimpin oleh ketua kelas ya. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga selalu sehat ya. Oh iya, di masa pandemi seperti ini kan kita harus menjaga kesehatan, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Oh ya, yang belum dipakai maskernya dipakai dulu ya. Baik, Ibu absen dahulu ya. Di sini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Oh, dia nggak hadir. Nggak hadir kenapa? Oh, sakit. Baik. Berarti yang nggak hadir hanya dia ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, coba Ibu mau tahu di sekeliling kalian ada sampah tidak ya? Kalau misalkan ada sampah, coba tolong dibuang dulu. Kita kan enak ya kalau misalkan belajar itu nggak ada sampah gitu, bersih, nyaman. Coba ada sampah gak? Oh, itu tuh ada sampah, tolong dibuang dulu ya sampahnya. Kalau sudah bersih, sudah rapi kan enak ya, nyaman. Kita belajar juga bersih, nyaman. Kita sebelum memulai pembelajaran selanjutnya, kita kan sudah belajar ya, sudah belajar tentang ada yang tahu nggak sih kita minggu lalu itu membahas tentang apa? Oh iya, silakan coba dijawab. Ya betul, kita minggu lalu membahas tentang strata sosial. Nah, ada yang tahu nggak sih strata sosial itu apa? Coba di sini siapa yang tahu? Tolong dijelaskan. Ya betul. Jadi strata sosial itu pengelompokan tentang pengelompokan masyarakat. Sekarang Ibu kasih contohnya ya. Jadi contohnya itu dalam keluarga. Nah, bapak itu sebagai guru dan anak itu sebagai kepala sekolah. Nah, itu stratanya naik. Terus di sini udah paham nggak sama apa yang Ibu kasih contohnya? Kalau sudah paham, selanjutnya kita masuk ke materi hari ini. Baik anak-anak, kita sekarang belajar tentang keunggulan dan keterbatasan ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomiannya. Selanjutnya, kita langsung aja ke materi. Materi pertama itu ada keunggulan. Coba tulisan Ibu kebaca nggak ya dari belakang, yang belakang? Kebaca kan lah ya segini mah. Baik, kita sekarang membahas tentang kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang lokasi di mana seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan permintaan yang berbeda. Nah,
contohnya itu kayak misalkan kebutuhan ibu itu membeli paku. Nah, otomatis berdasarkan ruangnya ibu harus membeli di material. Nah, terus sedangkan kalau misalkan ibu lagi butuh kebutuhan dapur, ya ibu harus membeli ke pasar. Jadi yang disesuaikan dengan jenis kebutuhannya. Lanjut di poin kedua. Itu ada Nah, baik. Yang kedua itu ada wilayah di Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang luas, keunggulan dan menawarkan peluang yang menjanjikan. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih wilayah di Indonesia itu memiliki potensi kekayaan apa aja? Coba siapa yang tahu di Indonesia itu memiliki kekayaan apa saja? Pasti ada yang tahu kan? Coba siapa yang tahu? Oh, silahkan dijawab. Baik, Alvin mau menjawab, silahkan dijawab, saudara Alvin. Ya, betul Alvin, betul sekali. Jadi kekayaan di Indonesia itu sangat beragam ya. Contohnya kayak misalkan emas, timah, tambang, itu tuh tembaga, itu tuh sangat menjanjikan ya. Kayak misalkan emas itu sangat menjanjikan sekali. Emas itu bisa menghasilkan uang seperti itu. Alvin, terima kasih, jawabannya benar sekali. Kemudian ibu lanjut lagi ya, yang ketiga. Ketiga itu ada pelaku ekonomi. Baik, yang poin ketiga itu ada pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi contoh kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi itu ada 3: kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan produksi ini yang menghasilkan suatu produk, barang atau jasa. Dan kegiatan distribusi ini aktivitas menyalurkan barang atau jasa dan produsen dari produsen ke konsumen. Nah, yang ketiga itu kegiatan konsumsi, penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Oke, selanjutnya kita poin keempat ya. Itu ada rumah tangga. Baik, di sini ada peran pelaku ekonomi ya. Nah, peran pelaku ekonomi itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada rumah tangga, keluarga atau konsumen. Nah, di sini rumah tangga, keluarga atau konsumen itu merupakan faktor-faktor produksi. Contohnya itu seperti membeli barang dan membayar pajak. Nah, itu contoh dari rumah tangga, keluarga atau konsumen. Nah, yang kedua itu ada rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen itu salah satu ekonomi yang mempunyai peran sangat penting, di mana pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan produksi ini, barang maupun jasa. Contohnya seperti garmen, terus PT Pertamina, itu masuknya ke rumah tangga produsen. Selanjutnya ada rumah tangga pemerintah. Nah, rumah tangga pemerintah ini pelaku ekonomi saat ini berasal dari pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi contohnya itu seperti mengeluarkan UU tentang membayar pajak. Nah, contohnya itu rumah tangga pemerintah itu contohnya kayak membayar pajak kayak gitu. Terus yang
keempat itu ada rumah tangga masyarakat. Coba ada yang tahu nggak rumah tangga masyarakat itu seperti apa? Contohnya apa? Coba dari kalian dulu deh sebelum ibu menjelaskan. Ada yang tahu nggak rumah tangga masyarakat itu apa? Boleh siapa? Oh, Danu mau menjawab. Boleh, silakan. Ya, baik. Betul sekali. Jadi rumah tangga masyarakat luar negeri. Mohon maaf, ini rumah tangga masyarakat luar negeri ya. Untung Danu ngasih tahu. Terima kasih ya Danu. Jadi rumah tangga masyarakat luar negeri itu benar sekali apa kata Danu, pelaku ekonomi yang berasal dari negeri lain seperti kegiatan ekspor impor. Contohnya itu, ibu kasih contoh ya. Contohnya itu barang-barang elektronik, barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Nah, selain barang, jadi rumah tangga masyarakat luar negeri ini tidak hanya ada barang, tapi juga mendapatkan keuntungan dari bidang jasa dan dari bidang investasi. Nah, contoh dari bidang jasa ini, jadi dari misalkan ada yang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, itu tuh dia tuh ke Indonesia itu ngajar gitu kan, ngajar kita gitu. Nah, itu tuh sebagai jasa. Nah, selanjutnya investasi keuangan ya. Nah, investasi keuangan itu di sini dicontohkan seperti negara Indonesia meminjam uang ke negara luar negeri. Nah, itu tuh luar negeri itu seakan-akan mereka itu menanamkan saham di negara Indonesia. Jadi seperti itu. Gimana anak-anak, paham sampai sini? Atau ada yang mau bertanya? Boleh, silahkan. Baik, kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya, ibu lanjut ke yang keempat ya, yang kelima. Yang kelima itu ada permintaan dan penawaran. Nah, yang kelima itu ada permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Nah, baik, penggunaan teknologi dan permintaan. Coba ada yang tahu nggak sih gitu? Yang pertama itu kan ada perbandingan harga secara cepat ya. Nah, kita sebelum membahas ini kita poinnya itu teknologi ya. Nah, teknologi ini kan perkembangannya tuh sangat pesat sekali ya sekarang, apalagi di masa pandemi. Benar-benar sangat pesat sekali teknologi ini tuh. Terus yang pertama itu kan ada, langsung kita ke poinnya. Yang pertama ada perbandingan harga secara cepat. Nah, dengan teknologi gitu kan, sekarang kan di masa pandemi ini tuh banyak toko-toko yang tutup. Jadi mereka tuh berpindah ke melalui teknologi, kayak misalkan mereka menjual produk mereka itu menggunakan Shopee atau Lazada. Nah, itu tuh di sini tuh kan ada poin pertamanya ya, perbandingan harga secara cepat. Otomatis di sini tuh kita bisa tahu nih perbandingan harga. Misalkan kita mau tahu harga di toko satunya dengan harga toko, misalkan toko ibu dengan harga toko yang lain. Nah, kalau misalkan kita melakukan dengan teknologi itu, kita bisa langsung tahu gitu ya harganya itu, perbandingan harganya itu kita bisa langsung tahu gitu kan. Gimana di sini, ada yang mau bertanya tentang yang poin pertama, perbandingan harga secara cepat? Baik, kalau misalkan tidak ada, ibu lanjut ya. Nah, yang kedua itu ada informasi mengenai suatu produk. Informasi mengenai suatu produk itu seperti misalkan si produk ini tuh menjual baju. Nah, di situ kan otomatis ada informasi-informasi mengenai suatu produk, entah itu ukuran bajunya, entah itu ukuran misalkan sepatunya,
juga bisa masuk ke informasi mengenai suatu produk. Dan yang ketiga itu ada informasi produk lain. Informasi produk lain itu hampir sama dengan perbandingan dari produk lain ke produk ibu. Misalkan informasi produk lain itu, informasi produk ibu nih sepertinya kayak barang-barangnya itu bagus ya gitu kan. Terus review dari orang-orang yang beli juga bagus gitu. Nah itu masuknya ke informasi produk. Nah yang keempat ini ada kemudahan pemesanan dan pembayaran produk. Nah kita itu kan sekarang itu di masa pandemi seperti ini tuh kebanyakan ya kita tuh maksudnya kita nggak bisa keluar, kita tuh nggak boleh keluar, interaksi langsung dengan orang itu nggak boleh ya di masa pandemi seperti ini. Jadi ada kemudahan teknologi. Jadi kita yang biasanya kita beli produk itu ke toko-toko dan sekarang kita harus beli secara online. Nah ini tuh kemudahan pemesanan juga gitu. Pemesanan online itu kemudahan kita membeli sesuatu gitu, mudah dalam pesanannya. Terus kita membayarnya juga mudah gitu kan. Ntar langsung dia tahu-tahu datang aja ke rumah gitu kan, tiba-tiba ada produknya gitu kan. Nah itu masuknya ke kemudahan dan pembayaran produk. Nah di sini ibu mau tanya, ada nggak sih yang kalian yang punya all shop atau all shop apa gitu, kalian punya nggak? Nah seperti itu. Kalau misalkan kalian udah punya online gitu, all shop online, itu pasti kalian merasakan ya, maksudnya tahu lah, paham sampai sini yang ibu jelaskan. Baik, sebelum ibu lanjut ke materi selanjutnya, ibu mau tanya nih, kalian ada yang mau bertanya atau tidak sebelum ibu lanjut ke pembahasan lainnya? Yang ibu jelaskan nih yang 4 poin ini tuh ada yang kalian belum paham nggak gitu? Sejauh ini ibu rasa kalian udah paham ya, karena di sini banyak, mesti itu kayak banyak kalian juga udah tahu lah ya, kayak kalau misalkan kita membeli produk secara online itu kan ini tuh kayak perbandingan harga secara cepat gitu, otomatis udah tahu lah ya kalian juga. Terus kayak informasi mengenai suatu produk dengan adanya teknologi seperti itu, jadi kan kita bisa tahu ya informasi mengenai produknya, terus informasi produk lain, kita bisa membandingkan nih dengan teknologi ini tuh, kita bisa membandingkan nih dari produk satu ke produk satunya, kita bisa tahu. Nah kemudahan pemesanan dan pembayaran produk, otomatis kemudahan pemesanannya iya, terus pembayaran produknya juga bisa secara online kan. Kemudian pokoknya teknologi ini sekarang sangat pesat ya. Nah baik, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu yang ke-6. Yang ke-6 ini ada penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal penawaran. Nah, di sini itu ada yang pertama itu ada penurunan biaya produksi. Penurunan biaya produksi dengan teknologi kita bisa tahu nih penurunan biaya produksinya itu seperti apa gitu kan. Kita bisa tahu dengan teknologi karena kita bisa tahu penurunan biaya produksinya. Terus yang kedua itu ada mendapatkan bahan produksi dan peralatan lebih mudah. Nah, di sini kita misalkan ya, kita lagi buka all shop nih, kita lagi jualan baju. Nah, terus kita tuh bisa nih mendapatkan bahan produksi yang bagus dan peralatan lebih mudah gitu kan. Kita bisa tahu nih bahan yang mau kita pakai dengan teknologi ini ya, kita bisa tahu nih bahannya yang bagus itu seperti apa untuk all shop kita gitu kan, untuk baju kita gitu yang kita mau jual dan peralatannya itu seperti itu. Nah yang ketiga itu ada kemudahan penawaran barang dan jasa pada konsumen tertentu. Jadi kita ada penawaran harga nih dengan si
penjual ini nih. Nah, dengan customer ini bisa. Nah, itu tuh sudah persetujuan antara penjual dan customer, pembeli gitu. Nah, terus yang keempat itu ada kemudahan promosi. Tentu ya, dengan teknologi yang semakin canggih sekarang ini mempermudah promosi kita ya. Misalkan kita nih kan kalau misalkan kita jualannya secara offline itu tanpa adanya teknologi itu sangat minim sekali orang tahu gitu ya. Sangat minim sekali orang tahu produk kita. Nah, dengan teknologi ini kita bisa tahu nih, kita bisa mempromosikan gitu ya. Kita bisa mempromosikan barang dagangan kita melalui teknologi ini. Kita bisa promosiin lewat WA, Instagram, atau bisa lewat sekarang kan ada TikTok gitu ya. Jadi sangat cepat sekali kalau kita mempunyai all shop gitu ya. Terus kita promosiin di teknologi di WA, di Instagram itu akan jauh lebih pesat penjualannya daripada kita yang hanya di offline gitu ya, kayak di toko-toko gitu. Itu kan sangat minim sekali orang untuk tahu gitu ya produk kita bagus atau tidak. Nah, yang kelima itu ada menciptakan produk-produk baru. Cut dulu dong. Nah, selanjutnya itu ada yang kelima ya, menciptakan produk-produk baru. Nah, sebelum Ibu jelasin nih yang kelima ini, Ibu mau tahu dulu kalian itu ada nggak sih yang tahu gitu menciptakan produk-produk baru itu seperti apa gitu? Seperti apa gitu? Ibu pengen tahu dari kalian dulu gitu sebelum Ibu menjelaskan yang kelima ini, poin kelima ini. Ada yang bisa menjawab? Ya baik, coba Nasipa silakan menjawab. Ya, betul sekali, itu juga bisa jadi ya. Nah, menciptakan produk-produk baru ini tuh kita harus berinovasi, kita harus berkreasi gitu ya. Jangan kayak misalkan kebanyakan produk kita pasti ada yang sama ya sama all shop lain gitu ya produknya itu. Nah, kita tuh gimana caranya harus menciptakan produk-produk baru ini biar orang juga tidak bosan ya sama misalkan model kita yang hanya itu saja gitu kan. Mereka juga melihatnya itu terus gitu kan modelnya, kenapa nggak ada yang baru. Nah, tugas kita itu ini menciptakan produk-produk baru gitu biar orang tertarik sama produk kita gitu kan. Nah, kita tuh harus gimana caranya, kita tuh harus sekreatif mungkin, harus berinovasi ya kan, supaya kita menciptakan produk-produk baru ini. Nah, sampai sini kalian jelas gak sih sama yang dijelaskan dari kelima poin ini? Ada yang mau bertanya tidak? Kalau misalkan ada yang bertanya silahkan. Oh iya, Danu mau bertanya apa? Silahkan. Oh iya, tadi Danu ya. Danu bertanya ya. Pertanyaannya itu, apa kendala yang terjadi apabila yang kita punya, produk yang kita punya sama dengan orang lain? Begitu Danu pertanyaannya? Oke, baik. Ibu jawab ya. Jadi kendalanya itu adalah jumlah customernya tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena kita tuh produk kita tuh sama loh dengan orang lain gitu kan. Apalagi kalau misalkan udah produknya sama, harganya sama, atau bahkan bisa jadi harga kita lebih mahal dari harga yang si toko lain, tapi dia bahannya lebih bagus gitu kan, otomatis mau nggak mau customer juga pasti pilihnya ke produk yang lain gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan gitu ya buat kita. Banyak-banyak produk yang sama dengan kita itu menjadi tantangan tersendiri buat kita gitu kan. Jadi tantangan para pelaku wirausaha itu biar kita bisa menaikkan customer gitu. Gimana sih cara menaikkan customer nih
biar customer tuh banyak beli ke kita itu gimana sih gitu kan. Sedangkan di sini banyak banget produk-produk yang sama gitu dengan toko lain, dengan workshop lain gitu kan. Nah, tugas kita di sini tuh kita tuh harus berinovasi gitu. Kita tuh harus mencari inspirasi lain gitu kan, biar produk kita itu nggak sama loh seperti produk lain gitu kan. Nah, selanjutnya itu kita tuh harus menciptakan ciri khas gitu ya. Kita tuh harus menciptakan ciri khas barang produk kita gitu, biar tidak sama seperti yang lain. Itu tuh gimana caranya? Nah, itu tuh tantangan buat kita ya. Kita tuh harus tahu nih, kita tuh harus membuat, misalkan nih ibu contohnya nih, misal di kafe yang satunya itu ada menu kentang gitu ya. Nah, dia tuh kentangnya itu cuma dia digoreng seperti biasa aja gitu kan. Nah, tapi di kafe kita itu kentangnya itu dikreasiin gitu, biar customer itu tidak bosan gitu kan, yang kayak di kafe yang lain tuh kentang itu hanya dipotong, digoreng, udah gitu aja. Tapi di kita tuh harus menciptakan yang baru. Nah, kan di kafe lain itu kentang itu cuma hanya digoreng ya seperti biasa itu. Kita udah biasa gitu makan yang kayak gitu ya, kentang digoreng, dipotong-potong kayak gitu udah biasa gitu. Nah, gimana caranya kita harus menciptakan si kentang ini tuh beda dari yang lain gitu kan. Nah, kalau misalkan kita tuh gimana sih caranya nih kentang biar gak bosan gitu orang, biar kita nggak sama gitu produknya sama yang lain gitu kan. Kentang ini tuh bisa kita jadikan seperti makanan sotang gitu kan, sosis kentang. Nah, itu kan di kafe-kafe sangat jarang ya. Di kafe-kafe biasanya hanya ya udah dipotong, digoreng biasa gitu kan, jadi stick gitu kan. Nah, di produk kita, di kafe kita itu kentang itu bisa dijadikan sotang gitu, bisa dipadu-padankan dengan sosis gitu kan. Jadi sosis kentang namanya. Nah, itu kan orang juga belum banyak yang tahu ya sama makanan itu. Jadi bisa jadi tuh pemikat gitu ya buat orang-orang pengen tahu nih kayak gimana sih bentuknya gitu kan, kayak gimana sih rasanya gitu kan. Itu tuh kayak gitu menjadi tantangan tersendiri buat kita gitu untuk menciptakan produk yang baru. Nah, setelah misalkan kita udah bisa udah ada nih menunya nih sotang nih, pasti kan customer juga yang belum tahu pasti akan membelinya ya. Nah, di sini tuh jadi nanti pasti customer tuh banyak yang beli sama kita karena kita tuh menciptakan ciri khas atau kreasi sama produk kita gitu. Ada yang mau bertanya lagi nggak sebelum ibu membagi kelompok nih buat kalian? Ada yang mau bertanya lagi? Nabila silakan mau bertanya, boleh? Ya, Ibu ulang lagi ya pertanyaannya ya. Apa dampak positif menggunakan teknologi terhadap lingkungan? Bukan begitu Nabila pertanyaannya? Baik, Ibu jawab ya pertanyaan dari Nabila. Apa dampak positif menggunakan teknologi terhadap lingkungan? Nah, Ibu kasih contoh ya, misalkan dalam satu perusahaan gitu ya, PT lah misalkan. Nah, dia itu PT-nya itu mencemari lingkungan gitu, kayak membuang limbahnya ke sungai, terus menciptakan polusi udara gitu kan. Nah, contoh itu, nah dengan adanya teknologi ini yang semakin canggih, itu tuh pencemaran lingkungan, terus pencemaran udara itu tuh udah gak ada lagi sekarang gitu, dengan adanya teknologi ini. Gitu. Gimana Nabila? Puas dengan jawabannya? Apakah ada yang mau menambahkan jawaban dari Ibu? Silahkan. Baik, coba Danu mau menambahkan jawaban dari Ibu? Silahkan kalau mau menambahkan. Ya betul, sama aja ya. Jadi yang Danu sampaikan
Ibu jelaskan. Jadi ada sebuah PT yang menciptakan pencemaran udara dan pencemaran sungai dengan adanya teknologi itu. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih sekarang itu udah nggak ada lagi pencemaran lingkungan, pencemaran udara. Terima kasih Danu, terima kasih juga Nabila atas pertanyaannya. Baik, sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Di sini kan ada 6 orang ya. Ibu bagi kelompok menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompoknya itu 3 orang, terdiri dari 3 orang ya. Di sini Ibu punya media ikat kepala yang udah Ibu nomorin ya. Di sini ada warna biru sama warna kuning. Nah, langsung aja Ibu bagiin ya ikat kepalanya. Nanti kalian ambil ke depan ya masing-masing ya. Nah, nanti ikat kepalanya itu diikat di kepala. Di situ udah ada nomornya. Nah, nanti per kelompok Ibu kasih tugasnya ya. Nanti setelah dibagi tugas, kalian kerjakan per kelompok. Nanti setelah dikerjakan, kalian presentasiin di depan ya. Nah, untuk tugas kelompok yang pertama itu ada, tolong jelaskan tentang rumah tangga konsumsi dan produsen dan contohnya ya. Terus yang kelompok kedua itu menjelaskan tentang rumah tangga pemerintah dan masyarakat luar negeri beserta contohnya ya. Baik, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup lah ya, 10 menit lama. Baik, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan ada kesulitan atau apa, bilang ya sama Ibu ya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan diskusi ya, sudah presentasi masing-masing kelompok gitu kan. Nah, nanti Ibu akan di akhir pembelajaran, tadi kan Ibu udah ngomong ya sama kalian buat pemenangnya itu nanti Ibu kasih reward. Nah, rewardnya itu nanti setelah pembelajaran selesai ya. Nah, baik, kita sudah melakukan pembelajaran. Nah, di sini dari kalian nih ada yang mau menyimpulkan nggak dari apa yang kita sudah pelajari sebelumnya? Coba Ibu mau tahu nih kesimpulan dari kalian. Ada nggak yang bisa? Oh iya, silakan Danu. Danu ini sangat aktif ya. Bertanya, menjawab pertanyaan temannya, sekarang menyimpulkan, sangat baik. Silakan Danu simpulkan. Ya, nah, ya betul sekali. Ibu menyimpulkan kembali apa yang Danu simpulkan tadi. Ibu simpulkan kembali ya. Jadi aktivitas perdagangan akan terjadi jika produk yang diperdagangkan untuk menghasilkan produk perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Oh, Ibu udah selesai ya? Sampai sini Ibu udah selesai ya? Jamnya udah habis ya? Oh iya, udah jam 3 ya, nggak kerasa dari tadi Ibu menjelaskan gitu kan. Kalian sampai ngantuk-ngantuk seperti ini gitu kan. Ya udah, pertemuan hari ini sudah beres. Buat pertemuan minggu depan itu tentang globalisasi ya. Nah, Ibu kasih tugas ya buat minggu depan. Kalian buat mind mapping tentang globalisasi. Jadi apa itu globalisasi? Nah, untuk tugasnya ini mind mapping kan buat mind mapping ya. Jadi otomatis kelompok. Nah, kelompoknya itu yang tadi sudah Ibu buat aja ya. Jadi 2 kelompok, masing-masing kelompoknya terdiri dari 3 orang. Nah, nanti minggu depan kalian presentasi ya. Seperti biasa, nanti kalian presentasi dulu gitu. Baik. Di masa pandemi ini kalian harus tetap
semangat ya belajarnya, nggak boleh malas-malasan belajar. Pokoknya walaupun di masa pandemi seperti ini kita harus tetap semangat gitu. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatannya, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Nah, Ibu cukupkan saja ya sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata gitu yang tidak berkenan di hati kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.